Gadis. Halo. Gimana, Pak? Mau ketemu ini, ada kawan saya, Pak Said Dahlani. Dia ketua Bawaslu, saya janjian di Ngobrol Everywhere. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Senior kami rupanya lama tidak bertemu. Iya, iya. Cara yang diadakan Baik, Dia bilang sih Indonesia ini berapa ideologi? Questioner. 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Ya baik pemirsa Goes Indonesia, ketemu di Ngobrol Everywhere bersama saya Hadis. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal acara kita pada saat ini, kita akan ngobrol-ngobrol seputar pemilu tahun 2024 nanti. Pesta demokrasi di Indonesia akan dimulai kembali, yaitu pemilihan umum serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik itu pemilihan anggota legislatif terdiri dari anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota dan kabupaten, DPD, dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden, bersama dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Kepri, Bapak Said. Apa kabar Pak Said? Sehat? Alhamdulillah Bang Hadi sehat. Lama tidak ketemu sama Iya. senior saya ini. Iya. Terakhir, udah lama juga ya. Semenjak jadi pejabat ini susah juga memang. Apa kegiatan selain jadi Bawaslu nih? Jadi bapak rumah tangga. Iya. Rumah tangga. Bolak-balik Batam Pinang ya? Bolak-balik Batam Pinang, dan karena memang pelaksanaan tugas kita mewajibkan kita itu untuk melaksanakan kerja penuh waktu. Oke. Sehingga kemudian dari Senin sampai Jumat saya ada di Tanjung Pinang, dan Sabtu Minggu Bujang lokal lah di sana ya? Iya. Oke, Pak Said, kita sebelum kita teruskan, pemirsa jangan kemana-mana, nanti saksikan terus dengan kami di Ngobrol Everywhere. Cara yang diadakan Baik, Dia bilang sih Indonesia ini berapa ideologi? 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik pemirsa Goes Indonesia, kita lanjutkan obrolan kita nih. Sebetulnya saya itu mengambil ataupun menculik beliau. Beliau ini sedang acara sekarang itu. Kita sempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Mas Said, tentang Bawaslu sendiri, mungkin publik juga sudah mengetahui, terus pemirsa Goes Indonesia juga mengetahui tentang Badan Pengawas Pemilu ini. Sebetulnya Badan Pengawas Pemilu ini dalam undang-undang kita tahun 2017 terakhir ya, ya. sebagai penyelenggara pemilu. Apa bedanya dengan dulu ada istilah Panwaslu itu? Kita berangkat dari situ dulu. Nah, jadi begini. Dulu keberadaan Bawaslu itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 soal pemilihan kepala daerah, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Lalu pada saat itu status Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi itu dianggap permanen sebab masa jabatannya 5 tahun. Oke. Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Kota yang semulanya itu hanya dibentuk pada saat akan dilaksanakan pemilu dan setelah pemilu kemudian bubar lagi. Sementara berarti ya? Sementara waktu itu Panwaslu, tapi dengan diterbitkannya Undang-Undang 7 tahun 2017, posisi Bawaslu Kabupaten Kota menjadi permanen, yang sama seperti dengan Bawaslu Provinsi dan RI, yaitu masa jabatannya 5 tahun. 5 tahun. Sehingga namanya pun berubah. Namanya berubah dari awalnya Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu, menjadi Badan Pengawas Pemilu. Oke. Jadi seperti itu. Itu sampai level kabupaten kota. Kalau di tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan sampai bawah tetap sama ya? Tetap sama. Itu kita sebut dalam undang-undang disebut sebagai lembaga ad hoc. Oke. Semacam panitia. Oke. Jadi seperti Panitia itu. sebentar.
Terus kalau sumpahnya dari ini Badan Pengawas Pemilu ini, kalau dari struktur penyelenggaraan pemilu ini dia termasuk penyelenggara atau gimana? Oh iya. Bisa dijelaskan Pak Di Ketua? dalam Undang-Undang Nomor 7 disebutkan bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3. Nah, jadi 1 KPU, yang kedua Bawaslu, dan yang ketiga DKPP. Mereka semua penyelenggara ini, Pak. Punya tugas dan fungsinya masing-masing ya? Cuma berbeda tugas dan fungsi, Pak. Oke. Kalau dari sisi Bawaslu sendiri, dia lebih kepada apa tuh? Nah, jadi kalau Bawaslu itu berdasarkan ketentuan undang-undang itu, dia ini lebih kepada aspek melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu itu sendiri. Jadi dia diberikan tugas untuk melakukan pengawasan, termasuk juga untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Kemudian juga ada juga melakukan yang namanya sengketa proses. Nah, itu diantaranya. Tapi secara lengkap itu dapat kita lihat di pasal 96 Undang-Undang Nomor 7. Apa saja tugasnya? Ada 8 itu diantaranya. Jadi yaitu melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi dia. Nah, kemudian itu kalau yang levelnya provinsi ya? Iya benar, yang levelnya provinsi. Kemudian melakukan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan di wilayah provinsi. Nah, kemudian apa? Mencegah terjadinya praktik politik uang. Itu amanah undang-undang itu, yang kita mengenal dengan namanya money politik gitu. Kemudian mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut dalam kegiatan kampanye. Kemudian apa lagi? Mengawasi pelaksanaan putusan di wilayah provinsi, baik itu putusan DKPP, putusan pengadilan, putusan Bawaslu RI, putusan KPU, putusan pejabat yang berwenang. Terus apa lagi? Yaitu mengelola, memelihara, dan merawat inventorisir dan arsip-arsip kantor. Kemudian mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Itu harus termasuk bagiannya harus diawasi juga ya? Iya. Jadi sosialisasi itu juga harus kita awasi, bagian daripada pengawasan. Nah, mengevaluasi kemudian pengawas pemilu dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, itu untuk melaksanakan tugas kita itu kita diberikan kewenangan. Nah, itu. Berupa itu semacam peraturan atau? Nah, kewenangan kita itu adalah katakanlah misalkan dalam rangka menangani pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu itu ada 4 sebenarnya. 1 pelanggaran pidana pemilu, kemudian pelanggaran administrasi, ketiga kemudian pelanggaran etik, keempat kemudian ada pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Misalkan ada ASN yang tidak netral. Nah itu. Nah, dalam rangka melakukan pengawasan itu kita boleh menerima dan menjatuhi laporan masyarakat. Itu kewenangan sumbernya kita. dari masyarakat. Nah, yang dari masyarakat itu namanya laporan. Yang kita lakukan sendiri namanya temuan. Dari pihak Bawaslu pun sama juga boleh melakukan itu ya. Artinya mencari atau gimana? Harus mencari. Wajib. Itu bukan istilah orang kita memandai-mandai, bukan ya? Tidak. Memang ada kewajiban. Ada kewajiban untuk mencari itu. Dan yang kalau seandainya tidak kita laksanakan, itu kemudian kita dianggap tidak melaksanakan tugas yang diamanahkan undang-undang. Jadi ada juga hasil laporan daripada masyarakat sendiri. Kemudian ada temuan kita. Bahkan tidak hanya itu. Laporan ini kan ada juga tata cara dan prosedurnya. Masyarakat kasih informasi. Oh, dia ada misalkan untuk membuat laporan dia harus ada syarat formil dan syarat materialnya terpenuhi. Masyarakat ini kan tak tahu lah nih, dia kasih aja informasi-informasi sehingga tidak memenuhi syarat tadi untuk diterima. Sementara laporan itu harus ada ketentuannya ya? Ada ketentuannya. Pun demikian, kita tetap harus ambil informasi itu untuk kita tidak lanjuti. Walaupun hanya sebatas, Pak, di sana ada pelanggaran A, B, C. Kita terima dan dari kawan-kawan Bawaslu. Informasi saja kita memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti. Itu namanya informasi awal di kita itu. Itu semuanya yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua itu mengawasi proses. Berarti lebih kepada kecenderungannya mengawasi kepada penyelenggara yang satunya lagi itu KPU. Dari situ enggak? Tidak begitu, Bang. Jadi konsepnya adalah
kita mengawasi tahapannya, Oh, tahapannya. tahapan pemilu, Bukan ke lembaganya ya? bukan ke lembaganya. Oh, siap. Sebab dalam tahapan pemilu itu, Bang, akan banyak pihak yang terlibat. Oh, iya, Nah, iya. Misalkan saat ini katakanlah penyusunan DPT, misalkan Oke. daftar pemilih, Data-data ya, berarti data Nah, pemilih ya? di situ yang terlibat itu adalah misalkan pemerintah melalui Disduk Capilnya. Oh, iya. Nah, Oke. Kemudian ada KPU sebagai pihak yang terus melakukan upaya pendataan. Oke. Dan sekarang ini memang prosesnya sedang berjalan. Sekarang lagi proses berjalan itu ya? Salah Untuk satunya. persiapan di tahun 2024 nanti, Iya. proses itu lagi berjalan ya? Penyusunan daftar pemilihnya tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Mm-mm, Oke. mm-mm. Jadi disitulah fungsinya nanti Bawaslu juga berkoordinasi dengan pihak Disduk Capil dalam hal data itu ya? Iya, jadi maksudnya di sini kita melihat bahwa ketika kemudian dalam penyusunan ini, apakah kemudian koordinasi yang dilaksanakan berjalan dengan baik atau tidak? Kita Oke. mendorong sebenarnya agar dalam proses tahapan ini itu sesuai dengan ketentuan dan aturan Oke. yang ada. Hmm. Nah, Secara aturan sebetulnya kalau proses pemilu itu sendiri tahapannya itu dimulai dari apa tuh? Nah, jadi di pemilu itu ada 11 tahapan sebenarnya yang menjadi ketentuan yang ada di dalam aturan perundang-undangan. Nah, 11 tahapan itu misalkan 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar Itu pemilih tahapan sementara. awal ya? Tahapan awal, iya, iya. Itu ya. Kemudian penataan dan penetapan daerah pemilihan, seperti kabupaten, penetapan peserta pemilu. Oke. Kemudian apalagi pencalonan sampai dengan penetapan pasangan Oke. calon, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistik dan pendistribusian, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, pergerakan pelaksanaan pemungutan suara, kemudian pergerakan surat suara, berita acara penghitungan, rekapitulasi, sampai kemudian ke-10 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara sampai penetapan hasil pemilu. Ini adalah 11 tahapan. 11 tahapan itulah yang menjadi ranahnya pengawasan dari kawan-kawan Bawaslu. Iya. Dengan catatan tadi di awal bahwa kalau di setiap tahapan itu menemukan yang sekiranya patut ditindaklanjuti ataupun itulah Bawaslu yang akan berperan di situ. Jadi begini, Bang Adis, dalam setiap tahapan KPU itu menerbitkan yang namanya peraturan KPU. Oh, turunan dari undang-undang 7 tadi itu. Undang 7 itu ya. 7 tadi itu. Kemudian diturunkan lagi tahapan teknisnya, misalkan untuk penetapan daftar pemilih. Oke. Misalkan. Oke. Atau sekarang ini juga ada yang namanya tahapan saat ini bersamaan nih, pencalonan dan verifikasi parpol. Oke. Ada peraturan KPU-nya. Oh, dari sisi teknis KPU-nya ada peraturannya sendiri. Nanti dari sisi Bawaslu-nya pun ada juga, ada juga aturan untuk Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap proses tahapan itu. Oke. Tapi prinsipnya pengawasan yang kita laksanakan itu agar pelaksanaan di tahapan tersebut sesuai dengan ketentuan. Itu. Bagaimana kalau seandainya ada misalkan potensi untuk tidak sesuai ketentuan, maka kami akan memberikan saran perbaikan. Oh, saran ya? Saran perbaikan dulu. Bukan perintah? Tidak. Karena kita sama-sama penyelenggara. Seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya begini. Oke, saya mau nanya gini, Pak Ketua. Kadang kan gini, saya pernah berpengalaman ya di penyelenggara sebagai penyelenggara dari sisi KPU tapi tingkat kelurahan. Ada istilah egosentris masing-masing kelembagaan nih dalam hal penyelenggaraan, ya, baik itu Bawaslu, kawan-kawan Bawaslu pun penyelenggara di KPU ya. Ya, apa yang Pak Ketua lihat? Tapi ya jangan jawab dulu ya. Baik pemirsa Indonesia, jangan kemana-mana, nanti akan saya tanyakan, benar nggak masing-masing lembaga ini Bawaslu pun KPU itu ada punya ego sektoral tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Setelah yang satu ini. Ini memang goyang gitu, goyang. Baik pemirsa Goes Indonesia, kembali lagi bersama saya dan Bang Said, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Kita
teruskan lagi perbincangan kita seputar pemilu dan Bawaslu terutamanya. Begitu Mas. Tadi pertanyaan saya sebelum break tadi. Ada semacam egosentris di kelembagaan dalam hal pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi ini, baik itu dari KPU maupun Bawaslu terkait masalah terutama dalam hal penyelenggaraan di lapangan. Betul nggak itu ada? Jadi secara alamiah memang hal itu ada. Kalau itu saya kira juga manusiawi, kita lebih mengenal biasanya dengan istilah jiwa korsa, kelembagaan. Ya, kelembagaan, betul. Nah itu biasa itu ada. Nah, cuman kan begini, justru saya melihat antara KPU dan Bawaslu ini, mereka kan memang berangkat dari tujuan yang sama, dibentuk untuk memang menyelenggarakan pemilu ini agar terlaksana dengan langsung bebas dan rahasia. Jadi antara KPU dan Bawaslu itu sebenarnya kan saling membantu. Misalkan KPU melaksanakan tahapan sesuai dengan IO-nya lah mungkin KPU itu enggak. Iya. Nah, Bawaslu mengawasi agar tahapan itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kalaupun misalkan ada potensi-potensi, misalkan bentuk katakanlah penyimpangan sedikit misalkan, makanya kita memberikan saran dan perbaikan agar kemudian ini tidak menjadi persoalan. Itu saran dulu ya? Iya, saran perbaikan dulu. Dan sering kita laksanakan itu melalui surat maupun secara verbal kalau di lapangan. Seandainya saran dan perbaikan itu tidak diindahkan, ada punishment dari pihak KPU atau gimana? Tidak. Kalau seandainya saran dan perbaikan, kita itu di dalam mengawasi itu, pengawasan itu dibekali dengan yang namanya form A, form pengawasan. Ada setiap itu ada tahapan itu ada form-formnya ya untuk setiap pengawasan yang kita lakukan itu ada form A. Form itu kita isi. Dan dari kemudian dari form itu nanti kita isi ada tidak potensi pelanggarannya. Apa potensi pelanggarannya? Kemudian ketentuan apa yang dilanggar? Bagaimana kronologisnya? Terus disertai dengan foto dan video. Nah, kita bekerja selalu disertai dengan dibekali dengan form A itu. Dan kalau misalkan sudah kita berikan saran perbaikan secara verbal, kemudian tidak diikuti, kita juga tidak boleh memaksa dong. Tapi ini akan kita catat dan selanjutnya ini akan kita proses. Diproses di Bawaslu. Di Bawaslu. Nanti, dan kemudian hasil kalau proses itu sendiri nanti kita melakukan kajian awal. Kalau ternyata dalam kajian awal itu kita anggap bahwa ternyata ini memang memiliki dugaan potensi pelanggaran yang kuat, maka kita akan lakukan registrasi untuk dilakukan yang namanya penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran itu pelanggaran apa sekarang? Tadi berdasarkan kajian tadi, ternyata pelanggaran administrasi. Setelah itu kemudian kita lakukan proses penanganan pelanggarannya, maka undang-undang memberikan kewenangan kepada kita untuk memanggil pihak-pihak itu untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran itu. Dan setelah kemudian kita panggil, baru kemudian diplenokan. Yang dipanggil itu pihak-pihak terkait yang melakukan pelanggaran itu ya? Yang dipanggil itu? Iya, dan pihak-pihak terkait. Pihak terkait ya? Termasuk katakanlah kalau pihak terkaitnya saksinya, jika perlu saksi ahlinya. Dan kalau seandainya memang kita putuskan administrasi ya, kalau ini kesalahan administrasi, misalkan ada kesalahan administrasi, maka Bawaslu punya kewenangan untuk memutuskan. Dan ketika Bawaslu langsung bisa memutuskan dan ketika kemudian kita sudah memutuskan, sifatnya wajib untuk diikuti. Diikuti oleh pihak tersebut. KPU. Oleh KPU. Kalau tidak, maka dia dapat dikenakan ke DKPP. DKPP. Nanti diprosesnya di DKPP. Terus kalau seumpamanya yang pengalaman Pak Ketua selama udah masuk tahun keempat nih ya. Terakhir penyelenggaraan pemilu pilkada ya. Sebenarnya potensi-potensi yang memungkinkan munculnya secara umum ya di KPU terutama. Apa itu? Potensi banyak. Dalam setiap tahapan tuh selalu ada potensi-potensi. Dari mulai tahap awal pendataan. Dari mulai tahap awal. Misalkan yang menjadi tahapan
awal saat ini di provinsi, yaitu apa? Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu hari ini. Oh, iya. Apa potensinya? Potensinya adalah kadang-kadang parpol itu memasukkan nama-nama baik pengurus maupun anggota tanpa konfirmasi kepada orang yang dimintain KTP-nya. Oh. Itu salah satu potensi. Iya. Jadi parpol nih mendaftarkan nama orang itu, tapi Jadi anggota, tapi orang tuh tak tahu. jadi anggota. Mencatut. Mencatut. Oh Ah. itu bagian daripada harus diawasi juga ya? Bukan, itu potensi yang selama ini sering sorry. terjadi. Iya, potensi, oke. Potensi. Hmm. Nah itu. Kemudian apa lagi? Misalkan di dalam verifikasi itu faktual nanti, kita kan akan melakukan verifikasi terhadap kantor. Oke. Nah, hari ini tidak ada standar untuk kantor yang spesifik untuk kantor misalkan partai di tingkat wilayah. Untuk Kalau peserta ya. Kemudian apa lagi? Kadang-kadang terdapat pengurus parpol yang tidak berada di tempat pada saat verifikasi faktual. Itu. Kemudian apa lagi? Dalam hal verifikasi administrasi keanggotaan, nanti kadang-kadang ditemukan data anggota yang ganda. Nama Bang Hadis misalkan ada di parpol A, tapi kemudian juga ada di parpol B. Oh itu. Ada begitu. Iya. Itu bagian daripada harus di potensi kerawanan. Okay. Nah, ada juga misalkan parpol yang mungkin belum memahami secara komprehensif soal aturan dan ketentuan-ketentuan soal verifikasi itu. Nah, sehingga kemudian ketika kita melaksanakan KPU melaksanakan verifikasi faktual, ternyata ada persyaratan yang tidak mereka dapat penuhi. Sehingga kemudian pada saatnya nanti mereka akhirnya tidak memenuhi syarat. Itu pada saat ada potensi yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Di mana Bawaslu hadirnya di situ atau menyelesaikannya itu? Nah, kita ada namanya langkah kita begini, Bang. 1, pencegahan. 2, pengawasan. 3, penindakan. Kayak macam-macam manu aja ya. Nah, pencegahan dulu. Pencegahan KPK dulu. juga ya. Mencegah, mengawasi, dan menindak. Jadi hal yang kita lakukan, pertama kita memetakan potensi kerawanan. Setelah kita tahu ternyata kerawanannya di sini, maka kita lakukan upaya pencegahan terhadap potensi ini. Apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan, 1, kita memberikan sosialisasi yang intensif kepada peserta pemilu, calon peserta pemilu. Calon peserta ini berarti partai ya? Partai maupun calon kemudian DPD misalkan. Calon independen lah ya. Nah, jadi kita berikan sosialisasi yang mencukupi untuk itu. Bahkan kita juga pada saat mereka kan juga punya biasanya itu LO yang ada di Bawaslu. Liaison officer itu ya. Nah, jadi kita buka pintu selebar-lebarnya untuk mereka misalkan berkonsultasi. Teman-teman KPU juga melaksanakan hal yang sama. Yang kedua, apalagi yang kita laksanakan? Pada saat nanti misalkan verifikasi parpol, kita juga akan melakukan katakanlah konfirmasi ke parpol nih, bagaimana soal pelayanan mereka terima, bagaimana ketentuannya, masalahnya di mana. Oh gitu. Mereka juga diberikan laluan ya untuk menyampaikan sesuatu ke Bawaslu biar untuk memperbaiki mereka gitu kan. Terus kita juga akan melakukan katakanlah yang melakukan verifikasi ini kan KPU, verifikasi faktual. Kita juga akan mengawasi tahapan verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman itu. Betul nggak KPU itu melakukan verifikasi sesuai dengan aturannya? Nah, itu memang tugas kita. Itu yang dimaksudnya ya? Iya. Bahwa Bawaslu mengawasi KPU dalam konteks verifikasi itu. Nah, itu sudah betul nggak sesuai dengan ini? Nah, itu sudah dalam tahap pengawasan kalau itu. Dalam pengawasannya. Nah, tapi yang utamanya kita lakukan pencegahan dulu. Makanya penting bagi kita untuk melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan dalam setiap tahapan. Tadi itu baru tahapan yang namanya verifikasi pendaftaran dan verifikasi parpol. Kan masih banyak tahapan yang lain lagi. Itu kan tahap awal di verifikasi dari sisi parpol ya sebagai pelaksana peserta. Belum lagi verifikasi tentang data pemilih. Tentang penyusunan data pemilih juga mulai dilaksanakan. Di Bawaslu koordinasi dengan pihak di Dukcapil tadi, kalau di pusat Kemendagri. Nah, kita lihat dulu potensi kerawanannya di mana. Kan
kita ingin menentukan langkah setelah Oke. kita tahu potensi kerawanannya. Oke. Biasanya di dalam tahap penyusunan data pemilih ini misalkan, ada warga yang sudah memenuhi syarat tapi Iya. tidak masuk dalam DPT, Oke. dalam daftar pemilih itu. Betul. Kemudian masih terdapat sejumlah masyarakat yang telah Ada juga sebaliknya. merekam, ini. Ya. Oh, Ada iya. juga sebaliknya. Ah, Warga sudah meninggal, oh gitu. tapi masih juga terdaftar di DPT. Nah itu, Nah. kan juga sama tuh kan? Nah itu dia. Hmm. Nah, jadi itu salah satu kerawanan tadi Bang Iya. Hadis. Betul. Jadi terus ada lagi warga yang sebelumnya tidak punya hak pilih, sekarang punya hak pilih, yaitu adalah pemilih pemula. Sebelumnya Oke. dia umur 15 tahun. Betul. Nanti 2 tahun lagi disuruh umur 17 Ya, tahun. betul. Terus apa lagi? Orang yang pindah Hmm. domisili, Oke. sebelumnya dia dari Kampung Bang Hadis. Baik. Sekarang dia pindah ke Batam, Batam, dapat oke. istri orang Batam. Hmm. Dia kemudian pindahlah Hmm. menyusun di Suduk semuanya. Oke. Jadi dapatlah KTP Dapat Batam. KTP. Dia Dia kan orang belum- udah di Batam belum tapi daftar. belum terdaftar. Daftar, betul. Jadi begitu. Hmm. Belum lagi yang aktif di kedinasan kayak tentara atau polisi. Tata Ya. polisi memang tak punya hak pilih, Bang. Iya, tapi TNI kalau Polri. pensiun kan berarti punya hak pilih berarti kan? Oh iya benar. Nah, ya kan itu. Nah, jadi kalau misalkan TNI Polri, Hmm. ketika mereka sudah pensiun, mereka juga punya Hak hak pilih. pilih. Betul. Nah, Ya. kadang-kadang ini tidak masuk. Hmm. Maka kita data potensi-potensi kerawanan Ya. ini dulu. Oke. Setelah kita data, biasanya kita memberikan surat misalkan, Oke. menyurati Hmm. KPU. Hmm. Nah, dari berdasarkan hasil pencermatan kami bahwa misalkan ada beberapa titik-titik kerawanan Oke. di sini, seperti itu agar kemudian dilakukan. Seperti yang kemarin dilakukan oleh Bawaslu ya di Iya. di Provinsi Kepri tentang masih banyak yang tadi disebutkan, salah satunya itu warga yang sudah meninggal tapi KTP-nya masih aktif. Yang Iya. temuan-temuan dari di Sukcapil itu. Nah, ini juga persoalan tersendiri ini Bang Hadis. Pemerintah tahu kalau seandainya orang sudah meninggal, kalau keluarganya menguruskan Ya. yang namanya sertifikat ya, sertifikat kematian. Surat Ya? keterangan kematian. Surat keterangan kematian ya. Hmm. Nah, akte kematian, akte kematian. Hmm. Namun hari ini kan tidak semua masyarakat Oh, menguruskan betul. itu. Berarti harus mengedukasi masyarakat juga dalam hal ini. Masyarakat iya. Iya. Terus pemerintah juga perlu melakukan jemput bola. Hari Oh, ini iya. itu juga sudah dilaksanakan. Misalkan pemerintah Hmm. melalui Disdukcapil sudah mendistribusikan yang namanya buku kematian di tempat kuburan-kuburan Oh, iya. pengurus-pengurus itu tuh. Iya. Masih buku catatan Buku kematian, catatan lah kematian, ya. iya. Sehingga kemudian Hmm. siapa saja yang meninggal di pemakaman itu tercatat di dalam buku dan sehingga pemerintah dapat Iya. melacak. Hmm. KPU sebagai pihak yang menyusun ini juga kami melihat sudah cukup maksimal melaksanakan. Kalau saya mendengar cerita teman-teman KPU, mereka mendengar suara di masjid pengumuman saja, itu langsung mendekat mereka. Siapa yang meninggal ini? Langsung jalan. Setelah itu mereka pergi lagi ke yayasan-yayasan yang mengelola pemakaman itu Pemakaman. untuk melihat hari ini atau seminggu ini itu yang dilaksanakan. Oke. Oke, baik Pak Ketua. Siap. Masih banyak yang harus kita bincangkan, namun jangan dihabiskan sekarang. Nanti setelah pesan-pesan begini kita akan kembali lagi, boleh? Siap. Baik, pemirsa Goes Indonesia, kita akan break sejenak dan kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Ini memang goyang gitu, goyang. Baik, pemirsa Goes Indonesia, kita lanjutkan kembali ngobrolan kita terkait masalah Bawaslu dan persiapannya juga di tahun 2024 lagi. Apa sih sebetulnya tantangan yang begitu besar dalam persiapan ataupun pelaksanaan pemilu 2024 nanti, apalagi sangat unik di 2024 nanti penyelenggaraan kegiatan pesta demokrasi terbagi dua tahap. Tahap pertama yaitu pemilu untuk legislatif, DPRD dan juga presiden, dan di tahun yang sama di bulan berikutnya, beberapa bulan berikutnya itu pilkada di seluruh Indonesia. Dengan Pak Ketua Bawaslu, gimana Pak Ketua? Sebenarnya tantangan dan kira-kira yang paling memungkinkan dan besar dan pengalaman dan kedepannya itu apa? Terutama di Kepri. Ya, begini, Bang Hadis, memang ada beberapa tantangan kita ke depan yang ini juga menjadi bahan konsentrasi bagi kami di dalam pemerintahan untuk kemudian kita lakukan upaya-upaya pencegahan dan mencarikan solusi. Salah satunya adalah
irisan tahapan antara pemilu dengan pilkada. Oh, Yang kita tahu bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pencoblosannya atau pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. oke. Setelah tahap pencoblosan, ada yang namanya tahap rekapitulasi secara bertingkat, Oke. yaitu mulai dari tingkat kecamatan, Oke, ya. kemudian sampai kabupaten kota, Kota, sampai kemudian ke provinsi, provinsi, dan juga ke nasional, ke ya, pusat. ke pusat. Oke. Setelah itu biasanya akan ada tahapan selanjutnya, yaitu akan ada namanya persisihan hasil pemilihan umum PHPU ya. (PHPU) Ya. yang akan biasanya diselesaikan di MK, Di atau MK. lembaga kalau ke depan kita Ya. lihat mudah-mudahan apakah masih di MK atau di lembaga peradilan tersendiri. Tapi Ada rencana gitu kan ya? Di ada undang-undang peralihan mengamanahkan ada namanya lembaga peradilan pemilu, itu sebenarnya Oke, ada. oke. Lanjut. Nah itu. Setelah itu, karena pemilu ini juga pemilihan presiden, Ya. banyak pihak kemudian membuat analisis bahwa jika calon presiden itu ada 3, maka ketika pemilihan presiden yang dalam pemilu itu kemudian tidak ada yang memenuhi 50% Plus lebih, plus 1 itu, Iya. maka akan dilaksanakan putaran kedua Putaran kedua pemilihan presiden. yang otomatis waktunya pun Akan bertambah lagi. Iya. Akan bertambah lagi. Sekurang-kurangnya 3 bulan mungkin ya. Kita lihat nanti. Oke. Nah, jadi itu kalau Februari misalkan Coblos. pencoblosan, Oke. maka Februari, Maret, April, Ya, itu masih proses penghitungan tuh. itu bisa sampai PHPU-nya atau putaran kedua. Setelah Iya. putaran kedua nanti itu masih ada penghitungan lagi. Iya. Sementara pelaksanaan pilkada Ya. itu dilaksanakan pencoblosannya pada tanggal 27 November. Nah, Tapi tahapannya dimulai paling singkat itu 9 bulan. 9 bulan berarti Itu kalau ditarik. kita mengambil paling Iya. singkat. Ya. Tapi biasanya KPU mengambil 12 bulan. Dia setahun sebelumnya berarti ya. Iya. Berarti dimulai kalau itu mundur berarti di 2003 akhir udah mulai lagi tuh. Bisa jadi 23 akhir atau di awal Januari Ya. 2024. Oke. Jadi pada saat tahapan pilkada itu Januari sudah dimulai, pelaksanaan pemilu juga sedang pada puncak-puncak tahapannya. Betul. Nah, ini yang menjadi tantangan ya. Tantangan tersendiri ya? tersendiri untuk Untuk semua, kawan-kawan terutama penyelenggara. Ah, iya. Hari ini dia harus melaksanakan misalkan rekapitulasi penghitungan, tetapi tahapan pilkada juga sedang berjalan di Betul. hari dan waktu yang sama. Oke. Ini adalah tantangan kita ke depan. Terus kira-kira solusinya apa tuh? Dan melihat gitu. Kawan-kawan bahas dulu nggak? Paling tidak. Nah, kami kan tentu saja bertindak dan berbuat sesuai dengan kewenangan kami. Oke. Kalau kami yang di provinsi, maka regulasinya, kalau undang-undang mengatakan bahwa itu memang harus dilaksanakan pemilu serentak seperti itu, Iya. maka kita akan laksanakan. Laksanakan. Karena memang tubuhnya ya pelaksananya ya. Sebagai pelaksana. Iya. Jadi, kalaupun kemudian ada hal yang lain-lain, perubahan itu bukan pada level kita, itu Iya. regulasi untuk membuat Pusat. regulasi dan perubahan itu adalah pada level pusat. Oke. Nah, ini memang cukup berat bagi kita, tetapi kami meyakini bahwa apapun itu sebagai penyelenggara kami harus siap. Harus siap. Betul, Nah, betul. itu Oke. tantangan ke depan. Hmm. Kemudian apalagi yang tantangan ke depan dalam konteks lokal misalkan, Oke. Kepri. Kita bicara Kepri. Kita tahu Kepri ini terdiri dari 96% lautan Oke. dan 4% daratan. Ini jelas-jelas kerjaan berat juga. Tantangan geografisnya itu Iya. cukup berat. Ya. Nah, yang dalam ini hubungannya adalah soal satu, pendistribusian logistik. Ya. Yang kedua adalah konsolidasi dan BIMTEK Ya. untuk betul. jajaran kita yang di Ya. TPS menuju Betul. ke kecamatan. Yang di unsur paling bawah deh ya. Apalagi di Natuna, Ya. Anambas, Ya. dan Lingga. Ya. Itu. Jadi persoalan geografis ini menjadi hambatan tersendiri juga. Belum jaringan ini internet. Betul banget. Karena itu bagian tidak bisa terpisahkan juga tuh. Betul. Untuk mengupload data, Nah, mendownload data, terus informasi yang lainnya.
dalam survei yang kami laksanakan tahun 2019 lalu, Hmm. dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Ke Bawaslu, petugas Kepri ada survei ya? survei melalui pengawas kelurahan kami, Oke. ada 131 kelurahan yang jaringan internetnya itu tidak lancar atau belum blank spot. Ya. Ada 13 kecamatan juga mengalami hal yang sama. Ya. Termasuk di Batam juga ada. Betul, Seperti betul. itu. Nah, ini tentu akan memberikan apa ya? Misalkan kalau peserta pemilu ingin melaksanakan kampanye dengan metode katakanlah melalui daring, Daring, ya. seperti itu, Atau digital segala macam lah, macam-macam lah. kesulitan mereka. Betul. Ini juga akan menyulitkan kita. Misalkan kita saat ini juga sedang giat-giatnya membangun beragam aplikasi Ya. untuk memudahkan baik itu masyarakat mengakses Ya. maupun kemudian untuk menopang pekerjaan-pekerjaan pengolahan data kita, Ya. misalkan di internal. Ini tidak dapat terlaksana dengan baik Iya. juga. Iya, karena berapapun aplikasi yang diberikan tetap juga harus terkoneksi dengan internet kan. Iya, benar. Nah, itu masalahnya. Nah, ini tantangan kita ke depan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Tentu saja pertama kita sudah menyampaikan dan berkoordinasi dengan pemerintah. Oke. Kalau misalkan sampai tahun 2024 dapat kita tingkatkan kapasitas internet kita. Ada rekomendasi seperti itu ya? Ada, sudah kita ke sampaikan. stakeholder yang untuk hal-hal yang tadi ya. Ada. Terus apa lagi? Cuaca ekstrim. Kita tahu bahwa biasanya pada bulan November, Ya. Oktober, November, udah Desember, mulai itu. Januari, Februari itu musim angin utara. Ya. Pelaksanaan pemilu pencoblosannya tanggal 14 Februari. Ya. Sebelum 14 Februari kita akan membentuk yang namanya petugas, kalau di KPU KPPS, Ya. kalau kita itu pengawas TPS. TPS, betul. Nah, di daerah-daerah yang berpulau, kecamatannya berada di satu pulau, Ya. kelurahannya di pulau yang Di pulau yang lain. RT RW dan dusunnya Pun itu sama, ada di juga pulau yang lain di lagi. pulau yang lain lagi. Nah, itu kesulitan. Itu kita membentuk itu sebulan sebelumnya. Jadi kalau pembentukan itu pengawas TPS, dia kalau tanggal 14 Ya. Februari itu dia melaksanakan itu, maka tanggal 20 Januari dia sudah harus dilantik. Sudah dilantik ya? Sementara rekrutmennya itu sebulan, berarti tanggal 20 Desember Ya. sampai 20 Januari itu Akhir masa tahun 2023 sampai awal tahun 2024 itulah perekrutan rekrutmennya petugas itu ya? pada saat sedang puncak-puncaknya. Puncak-puncak masa gelombang. Itu agak sudah juga dalam bintek segala macam kan? Nah, kita kan harus membintek mereka. Iya. Belum lagi masalah biaya. Belum lagi masalah biaya. High cost. High cost. Ini Tapi tantangan tersendiri di tantangan Kepri ya. tersendiri bagi Oke. kita itu, Pak. Tapi paling tidak kawan-kawan di Bawaslu udah bisa adalah mungkin wacana ataupun rencana-rencana supaya bisa mengantisipasi hal-hal kayak gini. Itulah pentingnya. Kecuali kejadian alam lah ya yang nggak bisa dibuka. Jadi memang, Bang, itulah kita bersyukur kita ini kan selalu melaksanakan pemilu meskipun kadang-kadang waktunya Ya. belum tentu sama seperti Ya, ini. betul. Tetapi kalau kita sudah dapat melakukan pemetaan, identifikasi dari awal, maka kita tentu nanti akan menyiapkan pencegahan dan antisipasinya seperti apa. Oke. Itu sudah masuk di dalam perencanaan kami, Bang. Ini Ketua, terkait masalah tadi irisan penyelenggaraan kegiatan pesta demokrasi dari pemilu di awal tahun dan pilkada di akhir tahun nanti. Tapi kan untuk dari sisi data pemilih, artinya kan masih sama ya? Masih sama tuh, data pemilih di pemilu awal tahun, pemilu dan legislatif dan presiden, dengan data di pilkada. Hanya mungkin pengecualian untuk wilayah yang warga yang KTP-nya di luar, anggaplah Kota Batam atau Kepri, berarti kan di pilkada nanti tidak bisa memilih. Tapi kan data awalnya untuk pemilu udah ada, tinggal memfilter aja. Itu kan mempermudah atau gimana? Iya, jadi kan nanti pada saat menjelang pemungutan suara, kita kan sebenarnya sudah menetapkan yang namanya daftar pemilih tetap. Betul. Oke. Maka daftar pemilih tetap ini menjadi salah satu basis Ya. untuk menyusun daftar pemilih untuk pilkada. Oke. Seperti itu. Tinggal memfilter mana yang KTP-nya luar Batam atau Kepri, Iya. berarti tidak mengikuti kan gitu kan sebetulnya. Dia sebenarnya yang di luar Kepri itu, kalau untuk pemilihan pemilu misalkan,
meskipun dia di luar Kepri masih dapat Kan tetap memilih bisa memilih presiden. presiden, Oke. betul. Tapi untuk pilkada nanti kan, Oh iya, nah, itu kan terfilter kan? betul. Nah, artinya Akan terfilter. kalau di Batam lah ada 100 orang yang memilih total lah, anggaplah yang gampang ya 100, berarti di pilkada nanti tidak 100 orang dong, karena boleh jadi KTP-nya belum Batam. Betul sekali, Itu kan Pak. lebih mudah itu ya. Dari sisi pendataan. Cuma Betul. masalah-masalah lain masih menyimpan segudang permasalahan yang harus dibereskan gitu kan. Betul sekali, Pak. Itu jadi memang beberapa hambatan ini kami bersama teman-teman di KPU, bersama dengan pemerintah, bersama dengan TNI Polri, juga bersama dengan Forkominda dan stakeholder, terus melakukan koordinasi, Bang. Ya. Nah, jadi salah satu yang mungkin kita sepakati hari ini adalah kita akan terus melakukan membangun komunikasi yang intens untuk kemudian menyamakan persepsi, untuk kemudian memetakan berbagai kondisi dan kendala, dan sama-sama kita carikan solusinya seperti apa sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, sip. Jadi terakhir Pak Ketua, mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita di Ngobrol Everywhere ini, mungkin di closing statement ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada publik, terutama di untuk wilayah Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, terutamanya para pemirsa Goes Indonesia. Oke, baik. Jadi begini, pemilu ini, divisi pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil kita yang akan duduk di legislatif dan pemimpin kita, yaitu yang akan menjadi presiden nanti. Ketika kemudian ini adalah sarana kedaulatan bagi kita untuk memilih, pertama, gunakan hak pilih Anda. Jangan biarkan kedaulatan yang Anda miliki yang hanya 5 tahun sekali ini Anda gadaikan dengan uang yang tidak seberapa. Di kedaulatan kita ini hanya dapat kita gunakan 5 tahun sekali sebenarnya. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bahwa pemilu ini juga merupakan momentum awal untuk kita membangun bangsa ini sebenarnya ke depan. Sehingga pemilu ini butuh menghasilkan pemimpin yang baik. Untuk menghasilkan pemimpin yang baik, maka pemilu ini harus berintegritas. Karena itu, pemilu hanya dapat berintegritas kalau seandainya kita bersama-sama melakukan pengawasan secara bersama-sama. Jadi jangan hanya Bawaslu saja yang melaksanakan pengawasan ini, tapi kami berharap masyarakat juga secara bersama-sama kita melakukan pengawasan partisipatif. Dan kami membuka diri untuk melaksanakan misalkan kerjasama. Hari ini kami melaksanakan kerjasama dengan kampus, kemudian mendidik yang namanya masyarakat mahasiswa yang kita buat dalam program SKPP, Sekolah Kader Pengawasan, mengadakan kerjasama juga dengan berbagai pihak, agar kemudian program pengawasan partisipatif kami ini dapat melibatkan seluruh unsur masyarakat, agar kemudian pemilu kita ini berintegritas dan dapat menghasilkan pemimpin yang akan memajukan bangsa kita. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ketua. Udah menyempatkan waktunya di sela kesibukan nih pada hari ini. Mohon maaf nih, mengganggu. Tidak lah Pak. Baik pemirsa Goes Indonesia, demikian tadi ngobrol-ngobrol kita. Nggak banyak sih, tapi kayaknya banyak juga ya. Banyak lah. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini memberikan informasi tambahan bagi Anda terkait penyelenggaraan pemilu, terutama di tahun 2024 nanti, dan khususnya untuk warga Kepulauan Riau dan Batam, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi di closing statement, bahwa integritas kita dalam menentukan pilihan sangat dibutuhkan. Sukseskan terus pemilu 2024 bersama Bawaslu dalam hal pengawasan. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Ketua. Siap. Luar biasa semangatnya. Cara yang diadakan baik pemirsa Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang.